umrota fayasir hawa taqabbalha li. Ya Rob, saya akan melaksanakan ibadah umroh, maka mudahkan dan terima ibadah umroh saya. Gitu kan? Nawaitu umratan. Lihat tiromnya gimana? Nawaitu umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada doanya panjang lagi, doanya Allahumma uhadim nafsi dan sebagainya tuh. Ya Allah, saya pada saat ini sedang berihram, maka saya mengharamkan apa-apa yang kau haramkan ketika sedang berihram, seperti motong kuku, pakai minyak wangi, kemudian ngomong yang jorok, apalagi tuh, apalagi menikah ataupun menikahkan, memetik ataupun berburu, gitu kan. Apa ya Rob, pada saat ini saya sudah berihram, maka saya akan memperhatikan apa yang engkau haramkan ketika kita berihram. Ini bagi bapak-bapak, sempak pun jangan bapak ya. Maka yang memang biar kayak kaos oblong, maka dari masjid itu tadi sudah tidak pakai kaos oblong lagi. Jangan, biar nggak repot lah, dan juga biar cepat. Kaos oblong ini nggak ada, sempak ini nggak ada. Semua memakai pakai ihram. Tidak ada lagi kita menggunakan sempak dan menggunakan kaos dalam. Dan bagi ibu-ibu pun yang biasa kesehariannya bercadar, cadarnya dilepas, kemudian memakai sarung tangan. Dan ini minta tolong diperhatikan. Kaos kaki itu pun, kaos kaki itu maka bawalah 6 ataupun 7 sebanyak-banyaknya. Dan minta tolong diperhatikan juga najis ataupun dan yang lainnya ketika berwudu itu ataupun ketika di toilet. Ini yang agak ngerikan mungkin. Kalaupun ininya memakai ihramnya gitu sampai ke bawah, kan beri najis pakaian kita. Soalnya ya, maka insya Allah setelah kita niat, setelah sholat kita niat, langsung kita menuju bis, di mana kumpul. Nanti insya Allah akan dibimbing juga, diniatkan kembali. Bagi yang sudah pernah ataupun beberapa kali dan ingin langsung menghadiahkan badan umroh, enggak, silakan. Ada yang mengatakan boleh. Bagi yang belum pernah, maka niat umrohnya untuk diri sendiri dulu. Bagi yang sudah beberapa kali dan ingin langsung menghadiahkan atau badalkan umroh, terserah. Tidak apa, ada yang mengatakan silakan saja boleh. Maka ketika kita sudah berihram dan mengharamkan diri kita, ucapan kita, perbuatan kita dari apa yang Allah haramkan ketika hambanya sedang berihram, maka benar-benar jaga. Khairul kalam indal ihram at-talbiyah. Paling bagus ucapan yang kita lontarkan, yang kita ucapkan ketika kita sedang dalam keadaan ihram adalah membaca talbiyah. Jadi janganlah nanti di bis juga masih ngobrol, masih oh ini arisan saya keluar, oh ini giliran saya bulan depan, oh ini belum beli lagi untuk saudara saya oleh-olehnya. Fokus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak kita talbiyah, karena sebaik-baik ucapan yang kita keluarkan, kita posisi dalam keadaan ihram adalah membaca talbiyah. Dan kita pun yakin, dan kita pun langsung bawa tuh, ya Rob, bagaimana sih kita kalau ingin akan menjadi tamu Allah? Ya Rob, dosa-dosa kita ingat, minta ampun. Ya Rob, kami datang dari negara, ya Rob, jikna kami biladin ba'idatin bizunubin kasirin. Ya Allah, saya datang dari negara yang jauh dengan membawa dosa yang sangat banyak. Diingat tuh selama perjalanan, dosa ini, ya Rob, bahwa jitu kami bila di Indonesia wabizunubin kasirin, kami datang dari Indonesia membawa dosa yang sangat banyak, dosa pribadi, dosa orang tua, dosa anak, dosa yang lainnya, minta tolong diampunkan. Labbaik Allahumma labbaik, sambil kita mengucapkan, ya Allah,
terimalah aku menjadi tamu Engkau. Ya Allah, terimalah semua amalanku selama di kota harammu, kota Mekah, dan terimalah aku menjadi tamu Engkau yang mulia. Seperti itu. Jangan sampai nanti setelah ihram niat biasa lagi. Fokuskan hati dan pikiran kita membaca talbiyah dan kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam. Nanti di pertengahan kita ada istirahat dan kita nanti niat sholat maghribnya di jamaah. Sholat maghribnya di jamaah dengan isya. Perkiraan kita nyampe kota Mekah itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Nyampe kita ke hotel, langsung makan malam, bagi kunci, masuk ke kamar masing-masing, langsung kita persiapkan untuk menuju melaksanakan rukun umroh yang berikutnya, yaitu tawaf. Insya Allah kita untuk jemaah yang di November ini perkiraan kita akan hotelnya di Miswal di musim muhajirin. Ini aminnya amin curi enggak nih? Aminnya amin dekat ya. Alhamdulillah. Insya Allah itu sekitaran ya, kalau jalan 5 menit juga nyampe. Seperti itu di Mispalah kita ke sana, maka minta tolong untuk diperhatikan waktunya dan ketika kemana-mana dipersiapkan syal itu tetap dipakai, identitas ID card tetap digunakan, dan nomor mutawid Bapak Ibu harus punya. Kalau haji kan mungkin ada penggunaannya itu kayak semacam gelang. Kalau umroh biasanya ID card. Maka kita sudah selesai makan, sudah masuk kamar, sudah bersih, melaksanakan ibadah rukun umroh yang berikutnya, yaitu tawaf. Kita dari hotel bareng-bareng itu kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan kemudian kita masuk Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya. Kita melaksanakan sholat maghrib dan isya jamaah insya Allah di dalam Masjidil Haram. Kita masuk perkiraan di pintu 78 ataupun 79. Ya 76, 77 ya sekitar situlah berdekatan pintunya itu. Insya Allah kita masuk dari situ, langsung kita melaksanakan sholat maghrib dan isya jamaah, sholat maghrib dan isya secara jamaah di dalam. Kemudian bagi yang laki-laki ini setelah masuk pintu Masjidil Haram, kita ittiba ya. Ittiba itu seini pundak kanan ini kebuka. Dan ketika dibuka ini mari kita rasakan apa yang dulu Rasulullah itu rasakan. Ketika Nabi di tahun ke-6 Hijriah tidak jadi melaksanakan ibadah haji dan kembali lagi ke kota Madinah setelah ada perjanjian Hudaybiyah, akhirnya di tahun ke-7 diperbolehkan masuk kota Mekah selama 3 hari. Dan orang Quraisy ini kan banyak yang meledek. Ada yang ngeceh, tuh Muhammad dan teman-temannya gak bakalan kuat perjalanan dari kota Madinah menuju Mekah yang kurang lebih 500 sampai 600 km. Pasti mereka kecapean untuk melaksanakan tawaf. Dan Nabi pun membuka ini tiba itu untuk membuktikan bahwa Nabi dan para sahabatnya ini masih kuat. Nabi dan para sahabatnya masih kuat untuk melaksanakan tawaf. Maka orang Quraisy itu kan banyak yang di batu-batu, lihat tuh, ngeceh, ngeledek, tawain gitu, gak bakalan kuat. Maka kita pun sebenarnya disunahkan ketika tawaf 3 putaran pertama itu kita dalam keadaan seperti berlari. Itu pun kan untuk membuktikan, walaupun nanti posisi kita tidak seakan-akan tidak berlari, maka bayangkan ya Rob seperti bagaimana dulu Nabi melaksanakan tawaf dan ingin membuktikan ke orang Quraisy ini bahwa tenaga itu masih ada, masih kuat untuk melaksanakan tawaf. Setelah putaran yang ketiga dan orang-orang Quraisy itu kafir Quraisy sudah pada pulang, akhirnya keempat dan sampai terakhir ke-7 Nabi dengan berjalan seperti biasa. Minta tolong gitu.
Bapak Ibu jemaah umrah PT Amira Mekah yang selalu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita masuk Masjidil Haram, setelah sholat kemudian kita turun ke bawah ke lapangan, maka kita pun berdoa, Allahumma zid baitaka, ya kan, Allahumma zid baitaka tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa muhabbatan, dan berikutnya lah, wajib man syarafahu wa azamahu wa karamahu mimman ajaw wa mitamarahu, dan berikutnya. Maka bayangkan ketika kita melihat ini, insya Allah apa yang ketika kita melihat sengaja ataupun tidak disengaja kita melihat Ka'batul Musyarrafah Baitul Atiq, insya Allah mudah-mudahan kita pun sengaja atau tidak sengaja mata kita akan meneteskan air mata, dan kita pun ya Rabb, laka syukru walakal hamdu, hanya milik Engkau syukur dan pun segala pujian hanya milik Engkau. Ternyata yang selama ini saya melihat di TV, yang selama ini saya melihat melalui HP ataupun media sosial, sekarang mata saya sendiri melihat langsung Ka'batul Musyarrafah. Dan kita harus benar-benar hayati, jangan sampai momen-momen seperti ini kita biasa saja. Momen-momen seperti ini kita anggap nanti juga. Tidak seperti itu. Tapi benar-benar kita manfaatkan, kita pergunakan secara maksimal. Kita melihat ketika berdoa, ya Rabb, zid baitakal atiq tasyrifan wa ta'ziman wa takriman, dan berikutnya kita tunjuk selama ini kita tundukkan kepala kita sambil kita melihat, ya Rabb, selama inilah yang kami tunggu-tunggu. Hanya melihat dari TV, hanya melihat dari HP, sekarang kami melihat langsung. Seolah setelah berdoa, bagi yang inginnya Allahumma ini namanya itu al-mutawifah sabata al-mutawifah Ka'batul Musyarrafah sabata aswadin lil umrati lillahi ta'ala, mau pakainya seperti itu silakan. Ya Allah, saya niat melaksanakan tawaf 7 putaran untuk rukun umrah, melaksanakan umrah karena Allah Ta'ala. Insya Allah kita di pintu 7 ini, kalau ini Hajar Aswad, kita kurang lebih di sebelah sininya lah, di dekat rukun Yamani. Kemudian nanti minta tolong diperhatikan, biasanya ada lampu hijau. Jadi kita kalaupun memang dekat, alhamdulillah. Nabi pun jalan dulu ketika tawaf sambil mencium. Tapi kelihatannya ketika pelaksanaan ibadah umroh kita tidak memungkinkan setiap putaran itu kita mencium. Maka dari kejauhan kita langsung ngajak Bismillahirrahmanirrahim, 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus benar-benar sama ya, jangan sampai kita masih jauh, apalagi ini tidak satu baris, tapi masih banyak yang di belakang. Maka walaupun yang di depan itu Bismillahirrahmanirrahim, yang di belakangnya agak tahan dulu, tapi ketika pas dengan Hajar Aswad dan ada lampu hijau pilar itu, maka kita ucapkan Bismillah, dan kita bayangkan dalam hati dan pikiran kita ini benar-benar mau mencium Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Jangan sampai Bismillah Allahu Akbar. Dan mohon maaf itu, dan jaga selalu omongan kita, perkataan kita, karena pengalaman nauzubillah mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Tahun 2010 kami petugas haji PPIH, ada petugas dari Indonesia, dari Jepang. Ngomongnya itu nauzubillah mudah-mudahan jangan terucap ya. Ini kayak kloset katanya. Ini karena kloset. Sehingga di hotel kita itu orang yang ngomong ini tidak sampai 5 menit langsung ke WC dan diminum air WC duduk itu. Nauzubillah. Itu sampai tidak 5 menit ke kamar, balik lagi ke WC, ke kamar, balik lagi ke WC. Akhirnya kan kita heran, ternyata di dalam itu dia masukin itu, diminum airnya itu. Maka harus benar-benar kita jaga, nauzubillah, hal-hal yang seperti ini terjadi pada diri kita. Bahkan saya mah masih muda, saya mah masih kuat, saya mah masih saya sih sudah hafal ini semua.
sama saya sih hilangkan rasa takabur itu. Walaupun kita ini memang sudah berapa kali ya Rob minta tolong itu ketika ID card selalu dibawa, tanda pengenal travel itu selalu dibawa, nomor itu selalu dibawa, minta tolong itu selalu dibawa. Ya Rob gitu. Hilangkanlah rasa takabur kita. Maka ini Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, kemudian rukun Yamani. Rukun itu sudut. Ini sudut Hajar Aswad, ini sudut yang lurus ke Irak, itu sudut yang lurus ke Syam, Suriah, Jordan, Lebanon, dan ini yang lurus ke Yaman. Maka rukun Aswadi, Iraqi, Syami, sama Yamani. Dari sini kita Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Sebenarnya tidak ada yang harus dibaca. Oh harus baca ini kan? Seperti dalam sholat gitu kan? Baca harus ada baca Fatihah. Kalau tawaf tidak, tapi kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Karena at-tawaf kas sholat. Tawaf itu seperti sholat yang harus kita tidak ada hadas, tidak ada najis, pakaian kita bersih dan kita pun dalam keadaan berwudu. Setelah Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, kita jalan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula dan seterusnya. Padahal ini bebas. Mau doa apa aja silakan. Doa apa aja silakan, tapi biasanya kita, dan ini dalam keadaan ittiba ya yang laki-laki ya. Yang dalam keadaan ittiba, dan selalu bayangkan 3 putaran pertama ini samalah kita ngikutin Nabi bahwa kita ini tenaga masih super, tenaga masih kuat, tenaga masih bisa untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Dari sini Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata dan seterusnya. Kemudian setelah biasanya gitu, setelah dari sini maka Allahumma imanan bika wa kadziban bi kitabika wa wafa bika dan seterusnya. Di situ kan ada tuh di buku-bukunya. Bagi yang sudah hafal maka dibaca. Kalau saya pribadi, kalau memang belum hafal tutuplah. Setelah di sini ya Rob, saya datang dari Indonesia, dosa saya ini, dosa saya ini, dosa saya ini, sebut itu. Dosa saya ini mohon diampunkan ya Rob, di tempat yang suci ini, tempat yang penuh keberkahan ini, dosa saya ini. Ingat itu dosa semuanya tuh. Biasanya di putaran pertama, kemudian setelah minta ampun di rukun Yamani ini, kita di rukun Yamani ini kita mengucapkan salam tapi tidak dikeju. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Ya, kita mengucapkan takbir salam tapi tidak Bismillah Allahu Akbar, tidak. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Memang yang maksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah menyimpan menempatkan satu malaikat antara rukun Yamani dan rukun Aswadi khusus mengaminkan orang-orang yang tawaf, khusus mengaminkan hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan tawaf. Maka ketika memang jaraknya banyak gitu kan dari rukun Yamani, padahal dari sini ke sini kan perkiraan berapa meter? 11 meteran kurang lebih. Kalau dari bawah ke atas kurang lebih 14 meter, kurang lebih 14 meter. Tapi karena kita makin jauh, maka apalagi padat, mungkin bisa jadi itu 10 menit kita. Padahal kalau biasa kan cuma berapa menit saja. Bebas doanya setelah kita yang maksud Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ma'abror gitu kan. Ma'wadil jannata ma'abror yang azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Setelah itu maka doanya yang lain. Nyampe sini kita Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, sambil kita sama membayangkan kita mengecup Hajar Aswad. Sama lagi Bismillah Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Pokoknya sama sampai ke 7 putaran. Ya, sama 7 putaran. Mau yang dibaca doanya atau ngikutin pembimbing mutawifnya silakan.
Tapi lebih afdol lagi doa yang benar-benar diresapi dan dipahami oleh tamu Allah. Kalaupun Allahumma imanan bika ngikutin artinya naonnya gitu kan. Allahumma inna baini wa bainak, ya Allah antara aku dan antara engkau, tapi gak paham gitu. Lebih baik diharap silakan doa apa aja diharap. Saya ini misalkan doa yang pertama untuk khusus dosa-dosa kita nih, doa yang kedua khusus dosa orang tua kita. Karena kalau yang ada yang misalkan oh ya Rabb, orang tua saya pernah ini, dan kalaupun itu memang zalim menurut engkau dan catatan dosa baginya, maka ampunkan ya Rabb. Ataupun ya Rabb, anak saya ini supaya jadi ini, silakan didoakan bebas. Oke ya, dan itu sama dan tidak harus baca ini. Bahkan ada sebagian yang mengatakan kalau memang tidak kesebut adab, orang yang suul adab atau galil adab, orang yang tidak mempunyai adab, mungkin sambil bernyanyi pun tidak ada masalah. Tapi itu tetap gak sopan, gak ada adab, galil adab, suul adab. Maka baca yang semampunya, yang sebisanya. Kalau bisa yang benar-benar dipahami. Oh ternyata yang buku ini sudah hafal teks Arabnya, sudah hafal bahasa Indonesianya, sudah ngerti apa yang dimaksudkannya. Silahkan, karena itu pun tetap yang diambil adalah galib orang-orang melaksanakan ibadah tawaf. Bahkan ketika zaman Sayyidina Umar kan ada yang berdoa, Allahumma selama tawaf itu Allahumma iz'alna minal qillah, iz'alna minal qillah, ya Rabb iz'alna minal qillah, iz'alna, ya Rabb masukkan aku ke dalam golongan-golongan yang sedikit. Itu doanya, hanya itu saja. Dan mungkin saya pun pernah gitu ketika 2010 itu tawaf itu saya hanya minta ya Rabb tahun depan saya nikah, ya Rabb tahun depan saya nikah, ya Rabb tahun depan saya nikah. Memang saya 7 putaran itu tawaf sunat, karena mohon maaf ya ketika di 2010 itu adik karung hal gitu kan, Nija nikah dulu ya udah silakan, tapi kan tetap nyeri hati gitu, kan nyeri hati. Maka di tawaf itu saya fokus kan, ya Rabb tahun depan saya harus nikah, ya Rabb tahun depan saya harus nikah, alhamdulillah, dan itu dikabul. Maka bebas Bu, silakan doanya. Yang penting jangan sampai ngikut apa yang diucapkan oleh si mutawi pembimbingnya, tapi kita nggak paham, tapi kita nggak khusyuk. Ini doanya apa? Juga saya nggak tahu. Lebih baik munajatkan, pantengkan, ya Rabb sekarang saya berada di tempat yang mulia, di rumah Engkau yang sangat mulia, maka aku minta ini, di tawaf yang kelimanya gitu kan, silakan minta. Dan lebih difokuskan ketika yang di tawaf ini, lebih baik peleburan, kita meminta untuk peleburan dosa-dosa. Barulah ketika di sa'inya kita minta duniawi. Mungkin yang berbanyak ya, kalau di tawafnya ini kita berbanyak membersihkan dosa-dosa kita. Insya Allah setelah selesai yang ketujuh, maka setelah yang ketujuh ini tidak lagi kita kecup, udah beres yang ketujuh, kita langsung keluar. Dan ini kan antara Hajar Aswad apa aja ya, Hajar Aswad dan ini pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah inilah yang dinamakan Multazam, tempat salah satu dari yang 2 makom ijabah. Ini antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini adalah dinamakan Multazam. Maka kalaupun nanti karena rombongan kita banyak ataupun hamba-hamba Allah yang lain banyak berada di situ, mohon maaf Bapak ya, kita fokuskan berada benar-benar lurus di Multazam. Oh nggak bisa agak miring, ya insya Allah nggak harus banget gitu. Yang jelas fokuskan kita, walaupun agak jauh jaraknya berapa meter, tapi bayangkan bahwa kita ini sedang bermunajat di Multazam. Ini kan makom ijabah yang tidak ada keraguan lagi dikabulkan atau tidaknya doa kita, pasti dikabulkan di Multazam ini. Maka di kejauhan pun jaraknya kita berapa meter, karena menyesuaikan aturan yang diterapkan oleh kerajaan Saudi, yakinkan ya Rob, saya sedang ngomong bahasa sudah ngomong tayang gitu kan, naik gitu. Saya berada di
muntajam, maka doanya dibacakan. Setelah doa muntajam, langsung kita agak ke kanan lah, atau nyari posisi dimanapun bebas. Tidak harus di belakang makom Ibrahim. Kita sholat sunat mutlak, kita sholat sunat mutlak 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, dan tidak jarang juga akhirnya diusir sama tentara ataupun keamanan Masjidil Haram. Dimanapun kita posisi, walaupun tidak benar-benar berada di belakang muntajam, tapi ya wayanalah kita ikuti aturan yang ada dan kembalikan lagi ke diri kita. Gara-gara askar nih saya tidak bisa ke muntajam, gara-gara askar nih saya tidak bisa sholat di belakang makom makom Ibrahim. Tidak seperti itu. Dan kita pun harus memperhatikan di sini kan ada tembok yang namanya Hijir Ismail. Kalaupun kebetulan yang tingginya itu kurang lebih 130 meter, 130 cm. Akhirnya kan model saya kan masih bisa gini. Nah, tangannya jangan sampai ke tembok itu, karena Hijir Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Kalau tangan kita ke dalam, maka tangan kita seakan-akan tidak ikut tawaf, maka agak menjauh saja dari Hijir Ismail. Memang disunahkan biasanya setelah dari selesai tawaf itu, kemudian doa di muntajam, sholat sunat mutlak 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian masuk Hijir Ismail. Tapi kelihatannya tidak memungkinkan, maka kita selesaikan dulu. Tadi setelah doa di muntajam, kemudian sholat sunat mutlak 2 rakaat di belakang makom Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu kita berdoa langsung. Setelah berdoa ada sekitar dari Ka'bah ini ke Bukit Sofa kurang lebih 130 meter jaraknya. Maka setelah selesai kita doa dari sholat di belakang makom Ibrahim, kita langsung minum air zam-zam di belakangnya. Karena sama Nabi pun dulu ketika setelah selesai melaksanakan tawaf, doa di muntajam, sholat sunat, dan itu langsung mengambil air zam-zam. Allahumma doanya bebas lah, doanya bebas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, atau Allahumma inni as'aluka zaujatan bakiratan. Ya Allah, saya ingin gitu kan, istri perawan gitu. Bebas lah itu. Pokoknya dan ketika 1 gelas itu jangan langsung dihabiskan. Jangan langsung dihabiskan, sisakan ya mungkin setengahnya lah. Ataupun mau dihabiskan juga boleh. Dihabiskan boleh, habis itu ngambil lagi dan air zam-zamnya kepiukin gitu kan di sini. Ibu-ibu pun mungkin yang yang pakai kerudung juga dibasahin. Ya, setelah itu baru kita setelah minum air zam-zam, kita sambil membaca menuju Bukit Sofa, Inna Sofa wal Marwa min syairillah faman hajjal baita wa tamara, dan seterusnya. Setelah kita di Bukit Sofa, kita berkumpul langsung menghadap ke Ka'bah, dan kita berdoa di situ. Abdu bima pada Allah inna sofa wal marwa min syairillah, dan berikutnya setelah itu langsung kita melaksanakan Sya'i. Sya'i itu 7 kali balik antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, yang jaraknya ini berbeda. Mungkin perbedaan ini mangga siapa yang mengukur. Ada yang bilang antara Sofa ke Marwah itu 500 meter, ada juga yang bilang 405, ada juga yang bilang 375, tergantung yang ukurnya dari mana. Oke ya, tapi perkiraan tidak kurang dari 375 meter panjangnya. Kayak setelah kita berdoa melihat itu kan Bismillah Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata, kita mulai turun. Nanti ada 2 pilar. Ada 2 pilar yang dekat Bukit Sofa. 2 pilar ini kita disunahkan romel bagi laki-laki, bagi perempuan yang biasa. Dan kita pun di situ kita bayangkan bagaimana dulu Siti Hajar pamitnya mencari asupan air untuk
Nabi Ismail. Kita pun sama. Ya Rob, ini kok kelilit hutang miliaran, ya Rob, ini kok kelilit hutang ratusan juta. Minta doa, ya Rob, pulang dari sini harus lunas. Ya Rob, pulang dari sini harus lunas. Ataupun apapun itu. Ya Rob, kok anak saya berat banget. Ya Rob, kok anak saya ingin jadi anak yang pintar, anak yang hafiz, anak yang hafiz, dan yang lain sebagainya. Maka ketika Siti Hajar itu lahir bolak-balik itu, kita bayangkan antara satu pilar ke pilar yang kita disunahkan bagi laki-laki berjalan kecil itu jaraknya kurang lebih 75 meter. Jaraknya kurang lebih 75 meter. Allahumma firhamhu wa taqarrab wa tazawwaj wa ta'ala innaka, dan seterusnya. Coba tuh, kita pun dan ini pun sama. Tidak ada yang harus baca ini, tidak ada. Kita punya doa khusus, kebutuhan khusus, silakan. Contoh mungkin Bapak Ibu ya, kalau kita berangkat bareng, saya dengan Bapak Ibu hajatnya beda. Saya dengan Bapak Ibu kebutuhannya beda. Ya kan? Saya dan Bapak Ibu keperluannya beda. Maka lebih baik silahkan fokus, misalkan ya Rob, ini anak saya kok bandel banget yang satu gitu kan, minta tolong dijadikan anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang habis Quran, berbakti sama orang tua. Kalau yang lain kan mungkin tetangga anaknya udah habis, sudah baik, sudah soleha. Maka setiap orang itu berbeda kebutuhannya. Akan tetapi terus kita bayangkan bahwa ya Rob, aku ini butuh pertolongan, aku ini butuh bantuan Engkau, aku ini butuh ini. Silakan. Ada apa selama itu maslahat bagi diri kami, bagi keluarga kami, kabulkan secepatnya. Dan kita bayangkan juga tuh antara Safa Marwah itu bagaimana dulu Siti Hajar mencari asupan ataupun air untuk Nabiullah Ismail. Kita pun bayangkan, kita punya anak, kita punya orang tua. Ya Rob, saya menanggung orang tua, saya anak saya ini, saya anak ini. Bayangkan saja. Maka kabulkan doaku seperti Engkau mengabulkan doanya ataupun keinginannya, kebutuhannya Siti Hajar untuk Nabiullah Ismail. Dari Safa ke Marwah itu kurang lebih ya, maka ada 375, 405 atau 500 meter. Itu sudah dihitung satu balik. Ketika kita di Bukit Marwah pun kita menghadap Ka'bah dan kita ucapkan salam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah sama kita pun menghadap sebentar menengok melihat ke Ka'bah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai 7 balik dan diakhiri di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah setelah kita melaksanakan ibadah sa'i, maka kita pun melaksanakan rukun yang terakhir ialah tahallul. Dan tahallul ini minta tolong Bapak Ibu para tamu Allah harus selalu memperhatikan apa yang diarahkan oleh pembimbingnya atau mutawifnya. Contoh nih bagi Bapak Ibu gitu kan, yang punya yang bawa suami istri, maka misalkan saya ditahalulkan oleh orang lain, maka misalkan saya mentahalulkan Pak Dwi, saya potong tahalul Allahumma jali kulli syaratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan setiap helai bulu ini ataupun rambut ini cahaya di hari kiamat nanti. Maka Pak Dwi ke istrinya dan minta tolong istrinya pun di bawah dari bawah, dari belakang kerudung. Jangan sampai langsung dibuka akhirnya diperlihatkan auratnya, tidak. Tapi dari bawah kemudian masuk di gunting. Bagi yang ibu yang tidak ada mahramnya, maka silahkan tradisinya Badawi ke yang lain untuk menggunting untuk bertahalul. Tertib rukun umroh kita laksanakan, insya Allah umroh kita, haji kita Allah terima dan benar-benar Allah bersihkan dari dosa dan yang lainnya. Dan selama perjalanan umroh ini minta tolong Bapak Ibu ya, ketika ke hotel ataupun di mana kan biasa ada yang tisu basah ya. Biasanya ada wangi-wangian. Daripada kita ragu, jangan dipakai tisu wangi-wangian itu. Biasanya kan ada tuh tisu wangian, jangan dipakai. Dan ketika di dalam pun nih, misalkan satu kamar 4 orang, satu kamar 2 orang, ini mentang-mentang sama perempuan ini bebas membuka aurat, tidak salah.
Jadi jangan sampai diperlihatkan walaupun sama-sama perempuan, walaupun sama-sama laki-laki, tidak diperlihatkan auratnya. Dan ketika ke kamar mandi, minta tolong untuk selalu diperhatikan. Itu kan takutnya najis, becek dan yang lainnya, itu benar-benar diperhatikan. Jaga kebersihan hati kita, jaga kesucian hati kita, pakaian kita, perkataan kita dan yang lainnya. Selama perjalanan, mari kita bayangkan, ya Rabb dosa ini, ya Rabb keinginan ini, dan kita benar-benar posisi sedang bertamu ke Zat yang Maha Suci. Jangan sampai udahlah, oh iya saya pun nanti pulang ini, saya pulang ini akan beli ini. Janganlah seperti itu. Insya Allah perkiraan dari jam 10 kita melaksanakan selesai umroh itu biasanya ada jam 1, jam 2, bahkan jam 3 dini hari. Nanti kita sholat subuh di Masjidil Haram, pulang ke hotel, sarapan, istirahat. Di hari pertama ini, di hari pertama kita acara bebas-bebas ini untuk memfitkan dulu posisi fisik kita. Baru di hari berikutnya biasanya umroh yang kedua. Ini normal ya. Umroh kedua sekalian ziarah. Ziarahnya ini kita ke Jabal Sur, kemudian ke Arafah, Musdalifah, Mina, dan ambil mikot di Jirona. Kita ambil mikot di Jirona. Kemudian kita pulang, nyampe zuhur, makan siang. Setelah makan siang kita ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram menyelesaikan rukun umroh, tawaf, sa'i dan tahallul dan yang lainnya. Balik lagi kita ke hotel. Di hari berikutnya, kalaupun memang ada, biasanya kita ada langsung ke Museum Ka'bah, kemudian ke peternakan unta. Kita ambil mikot di Hudaybiyah. Mana nih Hudaybiyah? Kita ambil mikot di Hudaybiyah, di mana itu umroh yang ketiga. Ini kalau berbicara memang. Tapi Bapak Ibu jemaah PT Jemaah Umrah PT Amirah Mekah, terus terang bagaimanapun itu tadi saya mengharapkan tetap kita berhusnuzon dan jangan menyalahkan orang lain. Insya Allah apapun itu, ini yang terbaik untuk kita. Apapun itu, ini benar-benar yang terbaik untuk kita. Kalau dulu sebelum pandemi kita ini berdesak-desakan, sholat di Raudhah aja mungkin dapatnya setengah ini. Untuk ruku dan sujud ada susah. Tapi ketika di masa ini mungkin kita dengan leluasa, dengan tenang sholat di Raudhah dan kita munajat dan tertib, dan insya Allah minta tolong apapun itu yang tidak mengenakan terhadap diri kita, mari kita balikan ke diri kita, muhasabah diri kita, bukan menyalahkan orang lain, apalagi sampai menambah dosa untuk kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan dilancarkan, dibersihkan hati kita, dan kita pun pulang itu benar-benar bersih lah gitu. Dan hajat kita itu tadi ya, di semua tempat. Saya tadi misalnya contoh Umamah atau ya Rabb kama ajab tanda wa tanabiyika bihadal maqam, seperti engkau telah mengabulkan permintaan ataupun doa Nabi engkau di sini, fastajib ma du'autu bihadal maqam, maka engkau kabulkan pula di tempat ini nih saya berdiri, doa saya ini seperti engkau mengabulkan doa kekasih engkau. Seperti itu ya. Bismillah ya. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita dilancarkan, dan insya Allah persiapan kita benar-benar matang. Mulai dari sekarang kalau bisa setiap subuh kita menghadap kiblat dan mengucapkan Assalamualaikum ya Habibi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibi ya Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan benar-benar lancar, tidak ada lagi hambatan karena kerinduan kita, kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Dan ihram itu ataupun pakaian selama perjalanan benar-benar dijagalah, dan semua kesalahan ataupun kekeliruan yang oleh kantor ataupun sudah diperbimbing dari mutawif, kita kembalikan ke diri kita. Ini ada apa? Karena ada yang bilang bagaimana keadaan kita di Indonesia, maka itu adalah gambaran kita di Indonesia. Contoh, oh saya kok ketika di Madinah malas banget ya berjamaah, mungkin ke Raudhah aja kok malas bawanya, pengennya merokok di lapangan gitu kan, pengennya ngerumpi, pengennya cari makanan, pengennya cari oleh-oleh dan yang lainnya. Itu kita langsung ya Rabb, berarti di
yang kita pentingkan, maka rubahlah. Maka ketika kita rajin seberapa jam sebelum azan kita sudah siap, kita sudah jalan ke masjid, maka ya Rob, pertahankan a'inna ala dzikrika wa syukrika. Pertahankan semangat saya ibadah seperti ini. Jangan sampai nih pulang dari sini melempem. Maka rajin kita, baik kita di sana, itulah gambaran kita di Indonesia. Buruk kita cepat minta ampun dan minta perbaiki, baik kita minta pertahankan dan minta ditambahkan dan lebih semangat lagi. Seperti itu. Insya Allah mungkin untuk yang lebih jelasnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Faiz untuk muhasabahnya ataupun ada tambahan. Dari saya banyak kekurangan, kehilapan, dan karena memang itu tadi ya, satu hukum untuk 1 jam ya, insya Allah waktunya yang pas lah itu. Dari saya mohon maaf banyak kekurangan, kehilapan untuk muhasabah nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustaz Faiz dari saya mohon maaf atas